Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, pada pembelajaran matematika hari ini Ibu akan menjelaskan tentang urutan pecahan. Sekarang kita buka buku paket matematikanya halaman 8 ya. Kita lihat halaman 8, ada urutan pecahan. Mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Untuk mengurutkan pecahan, kita dapat menggunakan garis bilangan. Ayo kita mengenal pecahan pada garis bilangan terlebih dahulu. Oke, ini materinya gampang sekali ya. Kita hanya mengurutkan angka. Kita lihat contohnya. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 2. Kita lihat di sini. 0, 1/2, 2/1, 3/2, 4/2, dan seterusnya. Jadi di sini cara mengerjakannya yaitu hanya mengurutkan pembilangnya saja. 1, 2, 3, 4, dan penyebutnya sama semua, 2, 2, 2, 2. Jika dibagi habis boleh diisi di sini 2 ya. Tapi bagaimana Bu dengan 3/2? 3/2 dibagi bisa nggak bisa, jadi tetap ya 3/2. Kalau 4/2 sama dengan 2. Oke, selanjutnya contoh lagi ya. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3. Oke, dari contoh ini kita bisa melihat latihan ayo berlatih halaman 9. Oke, sekarang kita lihat ayo berlatih 1.3 di halaman 9. Soal nomor 1, 0, 2/1 sama dengan 1. Selanjutnya titik-titik-titiknya ada berapa? 3. Terus 6/2, 3. Jadi diisinya di sini 1/2. 1/2 ditulis di sini 1/2. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Pernya ini sama dengan yang ini, 2. 2. Terus 6/2, hasilnya 3. Selanjutnya contoh lagi biar lebih paham. Lihat di sini. Di sini ada penyebutnya 5. Berarti berurutan 5. Dari pertama 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Nah, ini 5/5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Karena habis ya. 5 dibagi 5 1 karena pembagiannya habis nilainya. Setelah 5/5, 6/5, 7/5, 8/5. Oke, ini untuk contoh cara mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Dan selanjutnya untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 dikerjakan ya. Selanjutnya membandingkan pecahan berpenyebut sama. Jadi untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Membandingkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar,
pecahannya juga lebih besar. Contohnya ada di buku paket halaman 10. Kita lihat contohnya, bagaimana cara mengerjakannya. Kita lihat contohnya, 4/7, titik-titik 2/7. Kita lihat pembilang kedua pecahan. Mana pembilangnya? Ya ini 4 dan 2. 4 sama 2. 4 sama 2 itu lebih besar mana? Lebih besar 4. Jadi jawabannya 4/7 lebih besar dari 2/7 karena penyebutnya sudah sama nih. Jadi kita hanya melihat pembilangnya saja. Kalau pembilangnya lebih besar berarti jawabannya 4/7 lebih besar dari 2/7. Selanjutnya contoh kedua, 3/11 dengan 9/11. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 3 dengan 9. 3 dengan 9 lebih besar yang mana? Lebih besar angka 9. Lihat penyebutnya. Penyebutnya masih sama ya, 11. Jadi jawabannya 3/11 lebih kecil dari 9/11. Karena apa? 3 ini lebih kecil nih dari 9. Oke, jadi tanda seperti ini artinya lebih kecil. Kalau seperti ini artinya lebih besar. Kalau seperti ini artinya sama dengan. Tapi di sini nggak ada ya contohnya yang nilainya sama dengan. Semuanya di sini contohnya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Oke, sekarang kita lihat latihan 1.4. Oke, selanjutnya kita lihat latihan 1.4. Yang nomor 1, 2/5, titik-titik 4/5. Apa coba jawabannya? Jawabannya adalah 2 lebih kecil dari 4/5. Jadi tandanya seperti apa? Lebih kecil? Tandanya seperti ini, lebih kecil ya. Terus nomor 2, 1/8 dengan 2/8. Lebih besar mana? 1 dengan 2 besaran mana? Besaran angka 2 kan? Berarti jawabannya 2 lebih besar dan 1 lebih kecil dari 2/8. Oke, ini contohnya 2 ya. Kalau ini sudah paham berarti untuk poin 3 sampai 15 dikerjakan. Oke. Selanjutnya, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Bagaimana Bu kalau penyebutnya tidak sama? Jadi harus dikalikan silang agar penyebutnya mempunyai nilai yang sama. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya ya. 1/3, titik-titik 1/4. Bu, ini kan beda ini penyebutnya Bu. Oke, karena ini berbeda jadi kita samakan dulu. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan silang. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menyamakan penyebutnya dulu. Caranya 1/3 sama dengan 1/3 kita keluarin nih. Terus kita kalikan dengan 4. Ini 4 dari mana Bu? Dari perkalian silang. Seperti ini. Ya. 1 dikalikan 4. 3 dikali 4, 12. Jadi 1/3 itu jika disederhanakan nilainya jadi 4/12. Ini sudah ketahuan nih hasilnya 1/3 diperkecil jadi 4/12. Sekarang 1/4. 1/4 kita keluarkan 1/4. 3 dari mana Bu? Perkalian silang dari sini ya. Oke, kita hitung. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3, 12. Hasilnya 3/12. Dari nilai ini 4
dengan 3 nilainya lebih besar yang mana? Lebih besar 4 ya. Jadi 1/3 titik-titik 1/4 ditulis seperti ini. Angka 4 di sini lebih besar dari angka 3. Hasilnya seperti ini. Oke? Karena 4 dengan 3 lebih besar 4. Selanjutnya cara kedua. Cara kedua paling gampang ini. Caranya 1/3 titik-titik 1/4 sama dengan 4 kita keluarin di sini nih. Perkalian silang. 4 dikalikan 1. 1 dikalikan 4 atau 4 dikalikan 1. Terus 3 dikalikan 1. 4 kali 3 4. 1 kali 3 3. 4 dan 3. Nilainya lebih besar yang mana? Lebih besar yang 4 ya. Jadi 4 lebih besar dari 3. Hasilnya jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Oke, ini 2 cara. Sekarang Ibu mau ngasih contoh dari soal. Salah satu soal di sini ada 1/3 titik-titik 1/5. Bagaimana caranya, Bu? Kita pakai cara yang pertama ya. 1/3 titik-titik 1/5. Caranya bagaimana? Kita keluarkan 1/3 dikalikan silang. Ini angka 5 ini. Angka 5 kita keluarkan. 1 kali 5 5 per 3 kali 5 15. Oke, ini sudah ketemu. Untuk nilai 1/3 udah ketemu ya. Berarti 5/15. Tapi ini belum tahu nih jawabannya mana yang lebih besar. Kita cari lagi. Berarti 1/5. 1/5 kita keluarkan. 1/5 kita kalikan silang. Ini 3 3/15. Oke, sudah ketemu ya hasilnya. Dari hasil ini berdua, angka 15 di sini penyebutnya sama. Berarti oke ya. Sedangkan pembilangnya berbeda. Di sini dapatnya 5. Ini hasilnya 3. 5 dengan 3 lebih besar mana? 5. Berarti jawabannya 1/3 lebih besar dari 1/5. Oke? Sampai di sini apa sudah paham atau belum? Contoh lagi atau mau kalian dikerjakan? Kalau ini sudah paham, halaman 11 nomor 2 sampai 10 dikerjakan di buku tulis dengan caranya. Terserah mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Yang penting ibu pingin dikerjakan di buku tulis dengan caranya. Kalau saya caranya mau yang cara nomor 2 Bu, nggak apa-apa. Kalau saya mau cara yang nomor 1 Bu, nggak apa-apa. Yang penting harus ada caranya. Tulis di buku tulis. Dan nanti di pertemuan yang akan datang akan ibu koreksi. Oke? Oke. Cukup sekian ya penjelasan dari ibu, kurang lebihnya nanti saat tatap muka akan kita bahas lagi kalau ada yang belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.